Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman dan Mbak Laura, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan video presentasi kelompok kami dengan judul Mitos Larangan Pernikahan Suku Jawa dengan Suku Sunda, dengan anggota Eka Wijayanti, Jati Widi Pramudyo, Lintang Ismi Putri, Anindya Laksmi Larasati, dan Mufidatul Hasanah. Ada 5 poin yang akan kami bahas. Pertama, pengenalan mengenai objek tersebut. 2. Alasan kelompok kami memilih objek tersebut. 3. Makna dari mitos tersebut. 4. Perkembangan mitos tersebut. Dan 5. Respon masyarakat terhadap mitos tersebut. Pengenalan objek. Teman-teman, kita hidup di negara dengan budaya dan adat istiadat yang beragam. Oleh sebab itu, kita pasti sudah tidak asing dengan berbagai legenda bahkan mitos. Salah satunya adalah mitos pernikahan mengenai larangan menikah antara masyarakat Sunda dengan masyarakat Jawa. Di beberapa kalangan masyarakat, larangan menikah antar suku ini masih sangatlah kental. Bahkan menjadi sesuatu yang tabu. Secara umum, mitos merupakan kumpulan cerita tradisional yang biasanya diceritakan dari generasi ke generasi di suatu bangsa atau rumpun bangsa. Di generasi milenial saat ini, mitos tersebut ternyata masih menjadi sebuah momok dan bahasan yang seru. Ada paham yang berkembang di masyarakat bahwa pernikahan antara seseorang dari suku Jawa dengan suku Sunda sangat dilarang terkait sejarah masa lalu tentang Perang Bubat, yaitu perang antara Kerajaan Majapahit dengan Kerajaan Sunda. Bagian kedua, alasan pemilihan. Alasan kami adalah, menurut kami, folklore seperti mitos tentang larangan pernikahan antara orang Jawa dan orang Sunda belum digali lebih lanjut. Maka dari itu, kami memilih objek ini untuk lebih menggali mitos ini dan menggunakan kacamata kuliah folklore dalam penelitian ini. Terima kasih. Makna mitos dalam folklore. Mitos adalah salah satu bentuk folklore lisan yang diturunkan secara turun-temurun, sifatnya irasional namun ditafsirkan sebagai sesuatu yang dipercayai oleh masyarakat. Larangan estri tiluaran dalam bahasa Sunda berarti larangan memperistri atau menikah dengan orang luar. Larangan ini muncul setelah terjadinya Perang Bubat. Pernikahan adalah suatu upacara untuk mengikat dua orang dan dua keluarganya dalam suatu ikatan sah. Pernikahan dua suku sebenarnya lazim terjadi, namun untuk beberapa suku ada larangan tertentu seperti larangan nikah antar suku Jawa dan Sunda. Larangan ini muncul dari sebuah perang dahsyat yang terjadi antara Majapahit dan Pajajaran. Perang ini disebut dengan Perang Bubat. Perang Bubat. Perang Bubat diawali dari keinginan memperistri Putri Dyah Pitaloka Citaresmi oleh Raja Hayam Wuruk. Keinginan ini diawali dari ketertarikan Raja Hayam Wuruk terhadap lukisan seorang putri dari seorang seniman bernama Sungging Prabangkara. Awalnya ikatan ini hanya untuk mengikat dua kerajaan dalam sebuah hubungan aliansi, namun berubah menjadi sebuah hubungan persaudaraan karena keinginan Raja Hayam Wuruk untuk memperistri Putri Dyah Pitaloka. Keinginan itu diterima. Keluarga kerajaan Pajajaran berangkat menuju Majapahit dengan keluarga kerajaan dan prajurit yang jumlahnya sedikit, yang kemudian ditempatkan di pesanggerahan Bubat. Waktu itu, Pati Gajah Mada masih menjadi pati kebesaran kerajaan Majapahit. Gajah Mada terkenal akan sumpahnya yaitu Sumpah Palapa, sumpah untuk mempersatukan Nusantara. Karena sumpah inilah Gajah Mada melihat kedatangan rombongan Pajajaran sebagai kesempatan untuk menaklukkan Pajajaran di bawah kerajaan Majapahit. Keinginan ini kemudian diajukan ke Raja Hayam Wuruk agar mau menerima Putri Dyah Pitaloka bukan sebagai istri, tapi sebagai bentuk penyerahan diri Pajajaran atas Majapahit.
Belum sempat memutuskan, Gajah Mada berangkat bersama ratusan pasukannya meminta secara langsung keinginan tersebut, namun ditolak mentah-mentah. Perang pun terjadi. Perang ini terjadi di Pesanggerahan Bubat, tempat singgahnya seluruh keluarga kerajaan Pajajaran. Lalu, seluruh keluarga kerajaan mati, berakhir dengan tindakan bela pati yang dilakukan Putri Diah Pitaloka, sehingga muncul larangan Estri Tiluaran. Bela pati ini dilakukan sebagai bentuk harga dirinya sebagai seorang kesatria. Larangan Estri Tiluaran dan mitosnya. Larangan ini bermaksud agar tidak ada pernikahan dengan orang luar yang diultimatum oleh adik dari Putri Diah Pitaloka, yaitu Pangeran Niskalawati Kencana dari Kerajaan Pajajaran. Larangan ini dimaksudkan agar tidak ada hubungan kekerabatan atau pertalian pernikahan antar dua suku. Mitos ini terus berkembang di masyarakat Sunda ataupun Jawa, bahkan jauh setelah larangan tersebut diumumkan. Mitosnya, jika pernikahan antar dua suku ini terjadi, maka pernikahan yang terjadi pun tidak akan harmonis, akan selalu ada masalah. Sehingga masyarakat terus menghindari pernikahan ini walaupun sudah bertahun-tahun berlalu. Perkembangan mitos larangan suku Sunda menikah dengan suku Jawa. Munculnya mitos yang diyakini masyarakat Sunda dan Jawa, yaitu larangan pernikahan antara suku Jawa dan Sunda, karena apabila pernikahan tersebut dilangsungkan, maka akan timbul malapetaka atau terkena musibah. Kedua suku tersebut konon dilarang melangsungkan pernikahan sebagai akibat dari perang Bubat di masa kerajaan Majapahit. Di dalam masyarakat suku Jawa, restu dari orang tua terhadap perkawinan merupakan kebutuhan utama dan mempunyai pengaruh dalam menentukan pasangan hidup yang layak bagi anak-anaknya. Untuk mendapatkan restu dari orang tua dan menghindari kesialan, maka masyarakat Jawa sangat patuh terhadap wejangan-wejangan orang tua, termasuk wejangan untuk menghindari pernikahan suku Sunda dan Jawa. Mitos larangan masyarakat Sunda menikahi masyarakat Jawa masih dipegang oleh sebagian masyarakat Sunda. Mitos ini sudah turun-temurun dari nenek moyang atau generasi pendahulu. Apabila dikaitkan dengan perkembangan zaman sekarang ini, larangan pernikahan antar suku ini masih ada di beberapa masyarakat. Namun, seiring perubahan masa, cara pandang masyarakat terhadap suku di luar lingkupnya juga ikut berubah. Sekarang ini, banyak juga masyarakat yang sudah tidak mempercayai mitos tersebut. Karena mitos larangan pernikahan antara suku Sunda dan Jawa tersebut dianggaplah hanyalah sekedar mitos belaka, yang mana masih ada orang yang melangsungkan pernikahan antar suku tersebut dan hubungan rumahnya, tangganya masih langgeng hingga kini. Fungsi dari mitos larangan suku Sunda menikah dengan suku Jawa. Dari kejadian Perang Bubat antara Kerajaan Sunda dan Majapahit, hubungan dua kerajaan ini menjadi renggang, hingga pemutusan hubungan diplomatik oleh Kerajaan Sunda, dan juga larangan bagi masyarakat Sunda untuk memperistri dari luar. Oleh karena itu, lahirlah mitos larangan suku Sunda menikah dengan suku Jawa. Fungsi dari mitos tersebut yaitu yang pertama, bentuk kepatuhan kepada leluhur. Mitos yang beredar di masyarakat tentang larangan menikah antara suku Sunda dan Jawa masih dipegang oleh sebagian masyarakat. Mitos tersebut adalah bentuk kepatuhan dogma yang diberikan oleh leluhur atau nenek moyang. Terlepas dari ketidaktahuan masyarakat tentang sejarah mitos tersebut, mitos memang selalu menjadi acuan seseorang untuk menghormati nenek moyangnya atau leluhurnya. Yang kedua, menjaga keselarasan dalam bermasyarakat. Perbedaan budaya antara suku Sunda dan Jawa juga menjadi alasan fungsi dari mitos tersebut. Mitos tersebut hadir untuk menjaga keselarasan dalam bermasyarakat di antara dua suku tersebut. Adanya mitos larangan menikah antara suku Sunda dan Jawa tentunya untuk menghindari konflik
karena perbedaan bahasa, kebiasaan, hingga adat kesopanan. Memang, secara tidak sengaja ada beberapa pasangan yang melanggar mitos tersebut, dan kini harus hidup dengan kekurangan atau ketidakharmonisan. Dan hal tersebut selalu menjadi contoh yang ditunjukkan oleh para orang tua dalam membenarkan mitos tersebut. Sehingga para orang tua memberikan pesan kepada anaknya atau keluarganya agar tidak menikah dengan masyarakat di luar suku mereka. Ditakutkan apabila nanti hubungan rumah tangga mereka tidak harmonis atau penuh kesialan. Bagaimana respon masyarakat, terutama masyarakat suku Sunda dan Jawa, terkait dengan adanya mitos larangan pernikahan di antara kedua suku tersebut? Pertama-tama, saya akan menggambarkan suatu kondisi, seperti misalnya ada seseorang yang telah matang secara usia untuk menikah. Setelah melalui proses yang panjang, ternyata mereka tidak bisa melanjutkan ke hubungan jenjang pernikahan. Alasannya satu, yaitu karena mereka berasal dari suku Sunda dan suku Jawa. Orang tua mereka tidak merestui hubungan itu karena mereka ternyata masih sangat percaya mitos larangan menikah antara orang Sunda dengan orang Jawa. Ya, mitos ini masih diyakini hingga kini, bukan hanya golongan sepuh. Kaum yang termasuk kategori milenial pun juga masih ada yang turut mempercayai mitos ini. Mitos larangan menikah antara orang Sunda dan Jawa ini punya konsekuensi, yaitu jika kekeh dilakukan, maka akan menyebabkan kemelaratan jalinan keluarga yang tidak harmonis, tidak bahagia, hingga tidak langgeng katanya. Teruskan ini katanya pernikahan Sunda Jawa ini dilarang. Tetapi ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa ini tidak dilarang, melainkan hanya tidak disarankan. Kenapa begitu? Karena kata kebanyakan orang ini berdasarkan sejarah masa lalu yang terkait dengan perang Bubat. Konsekuensi lainnya yang terjadi jika harus menikah dengan dua suku ialah adanya perbedaan budaya. Karena kalau orang yang menikah dengan berbeda suku, tentunya berbeda juga budayanya. Dengan satu suku saja sudah pasti yang berbeda, apalagi dengan beda suku. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa ada faktor yang membangun hal ini, yaitu adanya stereotip yang berkembang di antara masyarakat. Seperti misalnya stereotip wanita Sunda. Ada yang mengatakan bahwa wanita Sunda itu tidak pandai memegang uang, terlalu gemar berdandan, tak pandai memasak, bersih-bersih rumah, tidak sopan, dan masih banyak lagi. Sebaliknya, ada pandangan dari perempuan Sunda bahwa suara pria Jawa, khususnya Jawa Timur, itu tegas, sehingga memunculkan stereotip bahwa pria Jawa itu kasar. Namun, sebenarnya hal tersebut hadir bukan karena mitos, hanya saja sebuah stereotip yang sudah menempel dari masa ke masa yang akhirnya mempengaruhi cara berpikir orang tua terdahulu dan diturunkan ke generasi selanjutnya. Selain orang-orang yang percaya adanya larangan tersebut, ada juga orang yang tidak memusingkan hal ini. Mereka tetap menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasa. Perbedaan tidak selalu menjadi masalah, bukan? Namun intinya, masuk apapun itu, kalau memang sudah niat hidup bersama, membangun rumah tangga, ya saling mengisi dan saling memahami. Karena manusia memang diciptakan berbeda-beda.